Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rizky Robertus Simbolon, NIM 1909624. Saya akan membawakan sebuah khotbah singkat yang berisi tentang materi-materi yang telah disampaikan. Yang pertama adalah, mengapa kita dibentuk untuk keluarga Tuhan? Alkitab adalah kisah tentang Tuhan membangun sebuah keluarga yang akan mengasihinya, menghormatinya, dan memerintah bersama Dia untuk selamanya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semua oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Jadi, dari semula, Yesus sudah menentukan hidup kita. Yesus sudah memilih kita untuk mengasihinya, menghormatinya, dan memerintah bersama Dia untuk selama-lamanya. Lalu, apa yang manfaat kita menjadi anggota keluarga Tuhan? Dalam Filipi 4 ayat 19 berkata, perjanjian baru memberikan tekanan pada warisan kita yang berharga. Dikatakan bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi, ketika kita menjadi anggota keluarga Allah, Allah sudah memberikan jaminan bahwa Dia akan memenuhi segala keperluan kita tanpa kita harus tahu Tuhan telah memenuhi segala keperluan kita, asalkan kita selalu menurut dan selalu memuji dan memuliakan namanya. Apakah yang ada dalam warisan itu? Yang pertama adalah kita akan bersama-sama dengan Tuhan selamanya. Yang kedua, kita akan diubahkan sama sekali untuk menjadi seperti Kristus. Dan kita akan dibebaskan dari segala rasa sakit, kematian, dan penderitaan. Lalu kita akan diberikan upah dan ditugaskan lagi di posisi pelayan. Dan yang terakhir, kita akan menerima bagian dalam kemuliaan Kristus. Itulah yang ada dalam warisan itu. Sungguh luar biasa, bukan? Warisan yang diberikan Tuhan kepada kita. Hidup adalah tentang kasih. Dalam Matius 29 ayat 22 berkata, karena Tuhan adalah kasih, pelajaran paling penting di dunia adalah bagaimana mengasihi. Dalam mengasihilah kita paling serupa dengannya. Jadi kasih adalah pondasi setiap perintah yang diberikannya kepada kita. Jadi jika kita mengasihi kepada sesama kita, kepada teman kita, kepada saudara, kepada semua orang, itu merupakan bentuk yang serupa dengan Tuhan. Karena Tuhan juga mengasihi kita, seperti kita mengasihi orang lain. Lalu mengapa kita memerlukan keluarga di dalam gereja? Yang pertama adalah keluarga gereja menunjukkan bahwa Anda adalah seorang percaya sejati. Jadi mereka akan menuntun kita agar kita selalu percaya kepada Tuhan. Lalu keluarga gereja menggerakkan Anda keluar dari isolasi pementingan diri sendiri. Keluarga dalam gereja akan menuntun kita bergerak keluar untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Lalu keluarga gereja membantu Anda mengembangkan otot rohani. Bukan otot jasmani, melainkan otot rohani agar iman kita selalu teguh. Itulah gunanya anggota keluarga dalam gereja. Yang berikutnya adalah tubuh Kristus memerlukan Anda. Kristus memerlukan kita. Kita harus melayani Dia. Kita harus menjadi penata layan yang baik bagi Dia. Lalu Anda akan mengambil bagian dalam misi Kristus di dunia. Kita akan ikut ambil alih untuk melaksanakan misi yang diberikan Tuhan kepada kita untuk memberitakan Injil kepada seluruh dunia. Lalu yang berikutnya adalah karakter. Karakter adalah sifat dan kecenderungan atau perilaku. Karakter adalah milik personal, keadaan sesungguhnya, melekat, dan properti. Orang-orang dapat menilai karakter kita adalah orang yang terdekat dengan kita. Contohnya saudara, keluarga, teman, bapak kosan, tetangga, dan lain sebagainya. Firman Tuhan berkata tentang pentingnya karakter.
di dalam Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, yang mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi kita diciptakan oleh Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik, untuk melakukan pekerjaan yang mulia. Dan itu semua sudah dipersiapkan oleh Allah sebelum kita lahir di dunia ini. Tuhan mau supaya kita hidup di dalam tabiat Kristus, agar kita menjadi terang dimanapun kita berada. Dan 3 Yohanes 4 berkata, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Ini terkhusus untuk orang tua kita. Mereka sangat senang jika kita berada di dalam kebenaran firman Tuhan. Mereka, itulah kebahagiaan yang paling utama dalam kehidupan mereka. Dan Filipi 4 ayat 5 berkata, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Malah kita berbuat baik kepada semua orang, kita saling mengasihi, saling memberi, saling menyayangi, agar semua orang melihat ada tabiat Kristus di dalam hidup kita. Agar kita menjadi teladan bagi semua orang yang ada di sekitar kita. Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tuhan berkata, janganlah kita serupa dengan dunia ini, karena dunia ini fana, dunia ini hanya sementara. Tuhan sudah menyiapkan hal yang luar biasa, Tuhan sudah menyiapkan tempat yang luar biasa untuk kita di surga nanti. Karakter dibentuk oleh faktor internal dan eksternal. Dalam faktor eksternal, yaitu teman, keluarga, guru sekolah minggu, pendeta, abang KKPA kita, dan juga idola kita. Sedangkan internal adalah cara pandang kita, mindset kita, tujuan dan keyakinan pribadi kita. Itulah faktor-faktor yang membentuk karakter. Lalu kita beralih kepada kasih. Dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Tidak ada selain itu yang dapat menentang hal-hal itu. Dalam Galatia 5 ayat 24 sampai 25, siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan dagingnya dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup dalam roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendeki. Pelajaran yang sangat luar biasa dalam buku Galatia yang menyuruh kita agar kita tidak gila hormat, dan kita tidak boleh saling menantang, agar kita dapat hidup rukun dalam kasih Kristus Yesus. Lalu ketika kita saling mengasihi, Tuhan terkadang memberikan pencobaan. Dalam 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menangguhnya. Kita bisa lihat bahwa ketika kita mendapatkan sebuah pencobaan, itu bukanlah pencobaan yang sulit. Tuhan memberikan pencobaan kepada kita, sebuah pencobaan yang dapat kita lakukan. Tuhan tidak akan memberikan sebuah pencobaan yang tidak bisa kita atasi. Asalkan kita bergantung kepada Tuhan, kita dapat mengatasi segala pencobaan yang ada.
Dalam 1 Yohanes 5 ayat 4, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Lalu faktanya adalah dalam hidup ini kita selalu ada dalam peperangan, yaitu peperangan rohani. Ada musuh yang mau menghancurkan kita dan hidup kita. Iblis sangat senang kalau kita tidak tahu strategi musuh, apalagi kalau kita tidak tahu ada musuh. Seringkali kita tidak menyadari bahwa setiap godaan, setiap hawa nafsu yang ada itu adalah godaan dari musuh, yaitu iblis. Seringkali kita lupa bahwa Tuhan ada dalam hati kita. Dan kita selalu mengandalkan pribadi kita sendiri. Kita tidak mengandalkan Tuhan. Marilah kepada kita untuk saling mengandalkan Tuhan agar kita tahu apakah ada musuh di dalam diri kita, apakah ada musuh di sekitar kita, agar kita dapat melawan. Ini ada kata kunci dalam perang. Yang pertama adalah musuh, senjata, berjuang, strategi, dan menang. Itulah kata kunci dalam peperangan. Lalu siapakah musuh kita? Efesus 6 ayat 12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Itulah dalam Efesus 6 ayat 12. Musuh kita adalah pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia ini. Dan kita akan melawan roh-roh jahat di udara. Alkitab akan ada 3 musuh kita. Yang pertama adalah iblis, yang merupakan oknum. Dengan kematian Yesus di kayu salib, iblis sudah dikalahkan. Dan Yesus memiliki kuasa atau otoritas atas iblis. Sehingga kita sebagai orang percaya sudah diberi otoritas yang sama. Namun di sisi lain, walaupun iblis sudah dikalahkan, ia masih memiliki kesempatan, dia masih memiliki kekuatan untuk menipu, mempengaruhi manusia untuk berbuat jahat. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 19 berkata, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Iblis memiliki berbagai julukan. Yang pertama adalah si jahat. Terdapat dalam Matius 13 ayat 19. Kita bisa membacanya masing-masing. Yang kedua adalah setan. Dan yang ketiga pembunuh dan bapak segala dusta dalam Yohanes 8 ayat 44. Lalu ada musuh seperti singa mencari mangsa dalam 1 Petrus 5 ayat 8. Dan yang terakhir adalah si ular tua atau pendakwa kita dalam Wahyu 12 ayat 9 sampai 10. Itulah julukan yang dimiliki oleh iblis. Dan iblis menanamkan benih-benih jahat dalam pikiran dan hati manusia. Yang pertama adalah kebencian, kemarahan, menanamkan rasa cemburu dan dengki, dusta, mementingkan diri sendiri. Iblis memiliki keinginan agar manusia mati secara perlahan-lahan, tapi pasti dalam pikirannya yang jahat. Iblis juga membangun benteng-benteng dalam wilayah manusia. Benteng atau kubu ialah wilayah dalam pikiran manusia, di dalamnya kita dibelenggu dengan pemikiran picik dan negatif. Melalui siasat dan tipu daya yang licik, iblis berusaha mendirikan benteng dalam pikiran kita. Jadi kita harus berhati-hati. Untuk itu kita memerlukan senjata. Dalam 2 Korintus 10 ayat 4-5 yang berkata, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang yang merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkan kepada Kristus. Efesus 4 ayat 26-27. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis.
Seringkali kita ketika kita memiliki masalah dengan teman kita, dengan sahabat kita, dengan kakak adik kita, seringkali kita memendam masalah itu. Kita menyimpannya hingga berlarut-larut, hingga kita tidak mau berbicara dengan teman kita bermusuhan sampai berhari-hari, berminggu-minggu, sampai berbulan-bulan. Tetapi Tuhan berkata, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Nah, artinya adalah berdamailah segera, agar iblis tidak bisa mengambil kesempatan. Karena ketika kita tidak berdamai, itulah kesempatan iblis masuk ke dalam diri kita. Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dalam Filipi 4 ayat 8 juga berkata, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Jadi pikirkanlah semua itu, janganlah memikirkan apa yang iblis sukai. Nah, jika ada kebencian, segera diselesaikan, berdamai, agar iblis tidak mengambil keuntungan, tidak sempat membuat benteng di dalam pikiran kita. Iblis mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang negatif, misalnya tentang kelemahan diri kita maupun tentang orang lain. Iblis terus menyerang pikiran kita dengan hal-hal yang licik, dengan gagasan, kecurigaan, kebimbangan, ketakutan, kebencian, kemarahan, dan lain-lain yang merupakan hal yang negatif. Iblis tahu apa yang kita sukai dan apa yang tidak kita sukai. Dan iblis juga tahu kelemahan dan ketakutan kita. Dia tahu hal apa yang paling mengganggu dalam hidup kita. Nah, untuk itu, apa jalan keluarnya? Dalam 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melalui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menangguhnya. Ayat yang sudah kita baca sebelumnya bahwa Tuhan menekankan lagi bahwa setiap pencobaan yang kita lalui itu kita pasti bisa hadapi. Tuhan tidak mungkin memberikan pencobaan di luar batas kemampuan manusia. Lalu sudah itu, apa tujuan hidup manusia? Apa tujuan manusia itu diciptakan? Adalah kita dirancang untuk menyenangkan Allah. Kita dibentuk untuk menjadi anggota keluarga Allah. Kita diciptakan untuk menyerupai Kristus. Kita didesain untuk melayani Allah. Dan kita dibuat untuk sebuah misi yang mulia. Kita akan lihat nanti apa misinya. Peran khusus apa yang akan dilakukan baik dalam profesi maupun pelayanan. Dijabarkan dan dituliskan dalam bentuk statement yang tajam, jelas, padat, dan tegas. Rumusan merupakan pernyataan pribadi yang mengungkapkan makna dan tujuan hidup. Falsafah hidup dan jati diri seseorang dapat tergambar melalui visi hidup. Lalu mengapa visi hidup itu penting? Visi menolong seseorang untuk tetap fokus kepada tujuan. Visi akan menuntun dan mengarahkan seseorang untuk mengambil keputusan yang terbaik serta menetapkan langkah yang akan ditempuh. Karena itu, visi harus dimiliki, dipelihara, dan senantiasa sedang. Lalu ada prinsip dasar atau prinsip utama dalam Kolose 1 ayat 16, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Itulah prinsip dasar, prinsip utama, bahwa segala sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan adalah untuk Tuhan tersendiri. Bagaimana cara kita menentukan visi hidup kita? Yang pertama adalah berdoa. Kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kita bertanya apa visi hidup kita.
Lalu Tuhan akan menunjukkannya kepada kita. Yang kedua adalah minat atau passion. Bidang apa, sebagai apa kita, visi hidup kita. Yang ketiga, talenta, pendapat orang lain, dan damai. Visi berperan aktif, memberitakan Injil, dan melipat gandakan murid melalui pendidikan atau ilmu, dan teologi secara holistik. Apa ya yang dilakukan untuk mendapatkan visi itu? Yang pertama adalah mendalami ilmu. Kita sekolah sampai tinggi agar kita dapat menemukan visi hidup kita. Yang kedua adalah mendalami teologi, membina hubungan atau relasi dengan setiap orang, lalu melayani dalam institusi pendidikan sekuler dan teologi, melayani di gereja, melayani di PA kelompok, dan memberi pengaruh yang positif. Lalu inti dari semua itu adalah apa? Kita dipanggil oleh Tuhan dalam Matius 28 ayat 19-20, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itulah sebuah amanat agung yang Tuhan sampaikan kepada kita agar kita memberitakan kebenaran Kristus, agar semua orang tahu dan semua orang mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka. Mungkin itulah yang dapat saya bawakan khotbah melalui materi-materi yang telah disampaikan, kiranya dapat membangun iman dan kerohanian kita semakin dekat kepada Tuhan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, kata-kata yang salah. Terima kasih, saya Rizky Roberto Simulon. Tuhan Yesus memberkati.